Nih, kalau kamu terlambat kerja dan gak ada alasan, kerja kamu dihitung setengah hari gitu. Gimana ya? New employees have to shout out good morning in front of the elevators. Bahas. Orang baru. Karyawan baru mesti kayak ya gue sih mas ke depan semua orang gitu ya. Gitu. God damn. New employees have to impress the bosses by entertaining them. Sampurasun dan selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Kali ini kita kedatangan tamu yang datang jauh-jauh cuy. Dari mancanegara. Iya, jauh banget. Rela datang ke sini anjir. Iya anjir. Parah banget ke sini cuma untuk main ke podcast Waktu Indonesia Wibu. Iya lagi. Perkenalkan Nadia. Nadia apa Diva? Nadia. Halo. Akhirnya kita melihat pemandangan lain selain Ocha ya. Emang kenapa sih? Sightseeing, ini sightseeing atau sightshore? Aku nggak tahu itu artinya apa. Iya. Silakan Jiko dulu. Yahoo minasha. Deg-degan nih. Aman chill. Ichni-san. Yahoo minasan, Nadia desu. Yoroshiku ne. Lucu-lucu. Coba Cak, Jiko kamu kayak gimana Cak? Manis coklat dan si cendol latte. Halo semuanya, aku Cica Latte. Komen di bawah chat siapa yang paling worth it untuk disaksikan. Jikoku. Seperti ayahmu yang tidak kembali setelah membeli susu. Halo, Akil Desu. Rika. Jadi kedatangan Nadia di sini kita membawakan topik yang sangat menarik, sangat berat ini. Yang bahkan kita bertiga tuh gak bisa comprehend gitu kan. Iya benar. Karena gak pernah ngerasain. Gak pernah ngerasain apa tuh, chat. Apa yang gitu bukan live streaming ternyata. Apa itu ini? Ya, jadi intinya kita mau ngebahas tentang 7 kebiasaan pegawai atau budak korporat di Jepang. Yang aneh katanya. Katanya. Nah ini kita akan namanya bust the myth. Apakah iya atau tidak gitu. Iya. Kalau misalnya beneran, iya lagi gitu. Iya, gitu ya. Iya lagi. Kan kamu yang tahu. Tahu. Oke. Bisa diatur. Oke, nah Nadia ini mau dikasih tahu nggak dia di Jepang ngapain? Pemagangnya apa segala macam atau mau diskusir aja atau nggak ngasih tahu? Jadi sebelumnya aku tuh pernah di Jepang selama 2 tahun totalnya. Di tahun pertama aku ikut studi exchange di Shizuoka tepatnya. Terus di tahun selanjutnya aku ikut internship di Narita. Untuk lebih tepatnya di Bandara Narita. Oh di bandara. Yes. Di bandaranya. Iya. Itu yang ngapain tuh? Jadi untuk di bandaranya itu aku di bagian customer handling, kayak di bagian tiketingnya, terus di bagian check-innya, terus ke bagian ada beberapa kayak back help, ngurusin kopernya dan seperti itu sih. Pernah ngehandle kanguru yang pengen masuk pesawat nggak? Kanguru kan ada klipnya itu di TikTok aku lihat. Iya bener ada kanguru ya. Iya kanguru. Kebetulan yang aku handle itu nggak boleh ada pet. Oh nggak boleh ada pet. Nggak ada pet. Iya. Sayang sekali. Tapi emang sih bawa pet ke maskapai emang berat sih. Izinnya ribet beneran, nggak bohong. Makanya tuh yang kangurunya megang tiket kayak gini kan. Iya, cubet ya. Kangurunya megang tiket, tetap nggak boleh. Nah gitulah teman-teman ya, semoga tidak ada yang membawa kanguru ke maskapai lagi. Iya, nggak boleh. Nah dengan pengalaman Nadia ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari kita nih. Oke, jadi nomor 1 adalah massive stamp collector. Nah ini disebutinnya kalau di Jepang ini masih pakai stempel untuk melegalisir, bukan legalisir. Iya, melegalisasi dokumen gitu ya. Kayak ini udah acceptable, terus dikirim ke atasannya. Tapi harus stempel lagi. Stem lagi. Itu apa? Kebetulan di bagiannya aku tidak melakukan hal itu, tapi yang sepengetahuan aku di Jepang itu ada budaya horenso. Horenso apa tuh? Apa tuh? Itu tuh singkatan Hokoku
Renraku, Renraku. Sodang. Sodang. Ya, Apa itu? Hokoku itu kayak memberi laporan. Jadi misalnya ada masalah nih, nah dari Gemba, maksudnya dari tempat terjadinya itu orang yang bersangkutan melihat itu dilaporkan gitu ke yang bertanggung jawab. Dan setelah itu Renraku itu menghubungi. Itu juga termasuk kayak memberitahu apa sih laporan yang terjadi di sana. Terus yang terakhir itu Sodang. Sodang itu kayak memberi advice, kayak memberi kayak semisalnya dari atasannya seperti ini loh gitu. Dan oh ya baik, dan itu sesuai prosedur gitu. Jadi mereka selalu melakukan itu step by step, melakukan kayak mungkin bagi kita itu rada ribet ya karena bolak-balik ya kan. Tapi mereka masih tetap memegang budaya itu dari dulu sampai sekarang. Itu yang aku rasain sih budayanya di situ. Mungkin bagian stempelnya itu salah satu prosedurnya dari kalau misalnya ada masalah atau harus sesuatu yang kakunin apa ya bahasa Indonesia sebentar. Kakunin. Kayak oke ini udah nggak apa-apa itu. Approval. Udah approve ya. Proof. Seperti itu sih. Ya, Jadi nggak tahu ya kalau Salah stem satunya. kurang tahu ya kalau stem ya. tapi memang ada urutan-urutannya dan ribet. Kayak kita kan pernah juga ngalamin mau wawancara siapa, kita ngirim skrip dulu. Itu approvalnya agak banyak. Oh iya waktu Iya, aku wawancara Yosubi itu lumayan lama approval skripnya. Iya itu. Salah satunya juga kalau di Jepang prosedural itu sangat amat dipegang ya. Jadi sabar. Dan Kuncinya mereka sabar. ini ya, pas wawancara juga kayak nggak ada extra time gitu kan. Iya. Kayak mereka benar-benar tepat waktu banget ya. Iya betul, mereka disiplinnya juga kuat dari budaya tepat waktunya juga salah satunya itu. Ya. Setuju gue. Please resubmit your resume written by hand. Repot juga. Ini katanya sih karena PDF belum ada di tahun 80. Betul. Sampai akhirnya terkenal tahun 2010. Tapi apakah kamu waktu magang itu menulis ulang dokumen kamu? Apakah iya? Kebetulan waktu itu aku ikut internship, jadi mungkin untuk menghandle itu masih belum di ranah aku. Tapi dari aku sendiri melihat kayak senpai aku kayak maksudnya yang sebagai pekerja tetapi aku sambil mengobservasi kayak ada kok setiap kayak habis melakukan sesuatu pasti harus misalnya nge-report gitu. Ada yang tulis tangan, tapi ada juga kok yang bisa diketik juga gitu. Kalau untuk sekarang mungkin karena udah perbedaan zaman kali ya. Jadi itu lebih fleksibel gitu, bisa ditulis tangan atau bisa diketik juga seperti itu. Ngeri, tulis tangan. Kapan terakhir kali kau tulis tangan? Ya aku mau tulisan masih sering. Enggak kayak kau ya. Aku masih sering. Aku masih pegang bolpen Aku di sekolah masih pegang pulpen. Oh iya apa benar ya. Dika juga masih sering. Oh iya, Ewin sih. Iya. Tapi nulis Jepang kan karakternya sangat-sangat ini ya. Kalau kau udah biasa ya Kalau kenapa-napa dong. biasa ya enggak dong. Iya sih. Iya kalau udah. Ya kalau bahasa Jepang karena ada kanji, ada hiragana, katakana. Dan dia artistik gitu kalau Jepang. Kayak artis jujur. Apa? Artistik ya gak sih? Setuju gak sih artistik? Ya buat kita karena Karakter terbiasa yang alfabet itu menurut aku juga itu top kok. Kayak Itu sama aja artistik sekali. kayak kau ngelihat huruf di dokumen kayak buku sejarah mau gila ini artistik banget. Cuma huruf men. Barakamon? Itu kaligrafi. Itu kaligrafi. Beda. Itu kaligrafi. Tapi kan Dik itu kaligrafi dik. Enggak. Itu kaligrafi dik. Kita setara kayak mural yang di tembok gitu. Iya. Beda. Enggak tapi- apple to apple dik. Iya bener ya. Tapi bahkan kayaknya nulisnya lebih dikit juga sih kan karakter Jepang itu kayak satu karakter Satu huruf itu bisa dua huruf bisa di dua arti atau alfabet tiga dua. arti. Iya. Itu tergantung pemakaian sebenarnya. Ya. Jadi kembali lagi ke tugasnya seperti apa dan harus menghokoku atau harus mengreport seperti apa ya. Kembali lagi ke orangnya. Iya. Seperti itu. Oke. Ya semoga udah banyak yang pakai digital ya sekarang ya. Agak repot juga harus nulis tangan anjir. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu adalah kamu kalau mau clock out tepat waktu itu harus izin. Maksudnya mau ini udah Pulang, habis jam mau kerjanya pulang, nih. iya. Mau pulang, mesti izin dulu nggak? Izin dulu Iya nggak? harus izin dulu. Maksudnya jadi- kalau kalau pekerja lu stay nih, tapi waktu lu udah habis. Tapi lu harusnya clock out pulang. duluan. Itu selfish act katanya.
Jadi kata artikelnya. Oke. Tapi emang kayak gitu sih, kayak beberapa kan nungguin senpainya atau Pulang. cabut dulu baru Iya. ikut cabut. Tapi iya nggak? mari kita bahas ya. Iya. Iya. Ini sebenarnya sih ranah aku tuh itu pakai sistem kerjanya yang shift. Jadi ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, dan tiap orang itu beda-beda gitu kan. Dapat shiftnya. Ya untuk atasan mungkin ada yang lebih duluan kah atau lebih lama kah. Tapi misalnya bagian aku selesai itu aku minta izin dulu ke samping-samping kayak ngabarin agarides gitu, maksudnya aku udah selesai gitu. Terus ntar dibalas sama mereka otsukare sama deshita gitu. Ya kayak terima kasih sudah bekerja positif banget gitu. ya. Nah setelah itu baru deh saya Kita terapin clock yuk out. di sini, mau nggak? Agarides. Agarides, kita habis Iya. syuting Agarides. Apa tadi jawabannya? Otsukare. Otsukare sama deshita. Makasih. Tapi Balik ya. Gak ada. Waduh. Wakil. Tapi nggak apa-apa kan, nggak masalah kan? Itu nggak masalah. Tapi kalau misal pulang nggak pamit itu Itu bakal dipukulin nggak? jadi gini, aku mau kasih fun fact ya. Jadi gini guys, ada fun fact di Jepang itu. Tadi aku bilang tuh yang kayak otsukare sama deshita atau enggak yang tadi aku bilang agarides. Agarides. Ya, agarides. Itu tuh jadi ini budaya Jepang yang benar-benar kamu jangan sampai ngelupain, yaitu aisatsu. Aisatsu itu penting di Jepang. Jadi ya kayak memberikan keramahan dari diri kita dan ke orang lain, dan itu membuat kayak perasaan yang nyaman gitu. Baik baru datang kayak ohayo gozaimasu gitu, konnichiwa, sebatas kayak gitu aja itu oke buat aisatsu, dan orang-orang pasti bakal ngebalas ohayo gozaimasu Nadia-san. Seperti itu. Jadi emang harus dipegang aisatsunya, dan tadi kayak agarides, otsukare sama deshita itu juga salah satu aisatsu ke orang-orang. Minggu depan ya. Iya, damai banget ya. Enggak, kalau aja nerapin sama keluarga mau nggak mau. Aku datang sih, Kayak- ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu. Agarides gitu. Kakate koyo. Ora. Oh, itu diajak berantem sih guys. Koyo. Berarti intinya ya being friendly aja ya. Iya betul. Oke. Nggak harus yang kayak izin kayak memohon gitu ya. Iya nggak sampai harus kayak backflip terus kita mohon gitu. Dogeza. Anjir, tahu lagi gue. Dogeza. Ada videonya. Itu keren anjir, Dogeza, tapi ada nggak di sana orang-orang Dogeza gitu? Enggak ya. Enggak, ya. Sejauh ini normal ya. Kayak lompat dulu backflip langsung meluncur. Sumimasen. Nomor 4. Nih, kalau kamu terlambat kerja dan nggak ada alasan, Alasan jelas. nggak ada alasan jelas, nggak ada alasan yang bersertifikat, jadi Iya, ada sertifikatnya biasanya. Sertifikat telat. Sertifikat telat. Jadi kalau kereta telat tuh kan ada yang ngeluarkan sertifikat gitu. Oh gitu. Sebagai bukti. Nah. Kalau kau telat karena kereta. Itu kalau nggak ada itu, kerja kamu dihitung setengah hari. Setengah hari hilang gitu. Ya gitu. Gimana ya? Mungkin aku coba jelasin dulu aja kali ya. Boleh. Boleh. Ini Jadi- ditunggu kan dijelaskan. Jadi yang tadi sempat dijelasin sama Akil tentang sertifikat telat dari train, dari kereta itu ada. Jadi contohnya misalnya keretanya berapa menit, semenit, 2 menit itu kita bisa minta, bisa nggak kasih sebut aja lah, sebut aja lah sertifikat ya. Bisa nggak dapat sertifikat keretanya telat gitu? Surat boleh. keterangan. Iya itu. Ya, itulah, Saya nyari surat bahasa keterangan. Indonesianya guys. Sertifikat kan harus Sertifikat kayaknya rada Surat salah. keterangan. Iya, Oke, surat oke. keterangan nih. Surat keterangan terlambat kereta. Nah itu bisa kita minta. Terus pas kita datang ke kantor itu kita minta maaf gitu. Maaf saya terlambat karena contohnya karena keretanya terlambat dan ini surat Buktinya, keterangannya, iya, ini iya. buktinya gitu. Itu juga salah satu prosedurnya. Terus dari situ ada perusahaan yang oh iya nggak masalah gitu karena memang kereta di Jepang itu kan setiap harinya selalu di jam seperti itu. Misalnya untuk weekdays kayak gitu semua, terus weekend seperti ini gitu. Itu sebenarnya kan sama terus. Makanya bisa mengerti gitu dia ini sudah prepare pasti dari sebelumnya gitu, sebelum dia masuk kerja dan jadi telat. Itu ada perusahaan yang meng-ACC, tapi ada juga yang perusahaan yang sangat kibishi atau sangat ketat. Iya benar. Kalau misalnya ketat ya oke, ini sebagai bukti, tapi ya kerjaan kamu hilang gaji untuk Setengah hari. nggak sampai setengah hari kalau di Tempatmu perusahaan nggak aku. sampai. Misalnya telat ya 1 menit. 1 menit
Itu Terlalu ada kejam ya. Agak kurang ajar ya. Dia bilangnya 1 second anjing. Gimana ya? Kenapa ya? Apa enggak? ada kok temen aku yang telat kayak cuman 10 menit gitu. Tapi itu malah dipotong gajinya satu jam. 1 jam kerja. Oh, tapi dia bawa itu surat keterangan. Bawa dia sudah membawa kartu. Berarti ini Keterangan. emang ini keteraturan Waduh. waktunya Tapi kan telat karena kereta. Iya. Tergantung. perusahaannya sih. Iya. Kartunya di Oke atas. oke. Next nomor 5. New employees have to shout out good morning in front of the elevators. bahas. Orang baru. Oh, karyawan baru mesti kayak ya gue sih mas ke depan semua orang gitu ya. Gitu. God damn. Gitu. Kamu kayak gitu? Aku ada kok. Ada. Serius? Gini kan balik lagi ya ke budaya Aisatsu. Aisatsu guys. Iya. Nah, Aisatsu buat kayak orang-orang baru itu dianggap spesial juga karena Oh, ditunggu-tunggu. karena Orang baru nih gitu. iya, kita ingin mengenal kalian dan kalian juga ingin mengenal kita gitu. Jadi di satu waktu kayak memang harus istilahnya supaya makin dekat. Iya, Jadi iya. salah satu Makin deket, caranya kan kayak satu tadi kayak ohayo gozaimasu, tapi nggak perlu kayak shouting kayak gitu kok. Oh, kayak enggak. biasa aja. Dia pakai nggak tanda perlu- seru di sini. Oh iya. Sama shout, shout. Shout. Berarti lain kali kalau misalnya di sini ada anggota baru Harus gitu ya? kita suruh gitu. Selamat pagi semua. Tapi ada yang teriak nggak? Enggak kok. Enggak. Pada nyantai aja. Nyantai ya? Nggak kayak teriak. Oh iya mas. Justru sebaliknya. Habis ini kita suruh kuyup. Harus. Iya, kuyup setiap datang harus gitu ya. Iya. Karena masih baru. Tunggu ya, ditunggu. Gitu ya, berarti antara pekerjaannya emang apa ya, saling menunggu kebaikan dari satu sama lain. Iya. Gimana? Iya, Dibaikin. Menunggu dibayar. Iya kan? Indah terdengarnya kerja di Jepang. Boleh dimasukin ke ini prosedur cleansan sekarang. Kalau ada anak baru harus kayak gitu. Wah, ikut saya mas. Sama bawa makanan. Oh iya, itu martabak ya. Martabak gitu minimal. Martabak manis. Iya. Sama. Paling nggak setahun lah kayak gitu. Berarti biasanya berapa Keburu lama? cabut kata gue. Ada masa training, tapi kalau misalnya kayak mengenalkan sih di pertama-tama nggak apa-apa. Oke, udah kelar. Terus setelah itu trainingnya sekitar 3 bulan kayaknya. 3 bulan nih. Lumayan 3 bulan martabak. Enggak kayak gitu. Tapi ada yang menjadikan itu kebiasaan nggak? Kayak datang-datang. Oh iya mas gitu. Oh itu udah jadi budaya kok. udah jadi budaya. Karena Ya, balik berarti- lagi budaya Jepang yang Aisatsu itu semua orang pasti ohayo gozaimasu. Oh berarti bukan pekerja baru doang dong, itu mah ya. Kalau itu Itu udah budaya negaranya udah bagus. budaya negara. Iya. Budaya negaranya udah bagus. Iya. Itu aku nggak ngerasa sesuatu yang bagus juga. Bagus itu. Bagus. Itu uplifting mood itu. Nggak, Itu kalau- peace nih, banget aku gak tuh- sih datang disapa. Aku tuh dari gitu tadi kan. gatal banget pengen ngomong Aisatsu. Aku lebih suka Aikatsu. Wah, lain Idol guys. Aikatsu. Idol itu. Bisa. Itu yang lebih uplifting daripada Aisatsu. Maksudku sebagai orang yang tidak pedulian ya kayak bangun tidur gitu. Raymond gitu ngedit. Oh, iya. Mon. Mon, selamat pagi Mon. Kan agak dongok. Ketok-ketok dik, selamat pagi. Tapi boleh kali kita cobain selama sebulan. Enggak, aku pukul. Selamat pagi Akil. Aku gak mau membuang energiku buat kayak Selamat gitu. pagi Akil. Iya lu turun. Enggak, Akil enggak sama pagi. Selamat sore Akil. Sore tuh. Siang. Siang. Iya, siang ya. Lu turun pagi Win gitu. Oke, Win. Iya. Oke, nomor 6 gak relate ya sama yang di sini. sama Langsung ke nomor 7. Yaitu adalah Nomor 6 apa sih tadi? Apa? Jualan TV. Nomor 6 jualan TV. Apa ini relate ke pekerjaan si penulis aja. Kalau kau kerja di perusahaan TV harus jualan TV. Ya. Oh, berarti kalau misalnya kerja di maskapai harus jual Jual pesawat. maskapai, Yoi. jual tiket Iya, minimalnya. Easy money. Jual forklift. Kan saya jual beli pesawat. Sama pengen juga. Oke, nah kita langsung baca ke yang lebih make sense ke kita mungkin ya. Oke, let's go. Nomor 7 adalah new employees have to impress the bosses by entertaining them. Dodaro ne. Entertain bos di sini maksudnya kayak nuangkan minum doang Iya, kan, kayak nggak gitu kan. kayak entertain yang aneh-aneh kan, kayak Entertain. paling ya kayak ikut karaoke, ikut Iya, menikai gitu ya nggak ikut sih? makan kan, ikut. Ada kayak ajakannya Nah, iya. gitu, ikut gitu. Harus kan? Supaya supaya tetap ada bounding yang baik ya ikut gitu. Aisatsu. Aisatsu Nggak lagi. gitu, satu. Itu bukan yang satu. Satu pas entertaining gimana? Meminum, iya terima kasih. Arigato gitu. Arigatou gozaimasu. Harus nahan Aisatsu ya pas. Iya nahan.
Pas high itu harus nahan ya. Tapi ya benar, harus maksudnya yang gak ikut itu ada nggak di teman-teman magang kamu yang gak datang lalu Bicarain. iya dikucilkan, dijulitin. Kebetulan kita selalu kebetulan yang ikut tuh berempat dan empat-empatnya juga ikut selalu bersama. Oh selalu bersama. Jadi tidak ada. lucu ya. Hah? Kayak kita Selalu bersama-sama. kayak kita lucu banget. Kita bersama-sama. Kemarin Iya. dandan aja kita waktu bersama. Sama. Tapi ini kan apa tadi emang spesifik karyawan baru tuh emang harus ikut banget tuh. Mungkin udah jadi budaya kali ya. Misalnya ada nomikai, ada tawaran kayak gitu ya ikut-ikut aja. Tapi misalnya kayak, saya nggak minum alkohol gitu, itu kita bisa bilang juga. Tapi tetap ada ikut. pilihannya, tetap ikut. Ada pilihannya kayak orange juice atau enggak cola gitu, soda gitu maksudnya. Iya. Maksudnya Paham. disebut-sebut gitu kan. Disebutnya cola kan. Disebutnya di sana cola gitu. Kayaknya buat bonding deh. Iya buat bonding, buat benar-benar. Iya, jadi bukan harus ikut tapi emang bonding gitu. Terus tujuan main apa? Makanya Bukan bonding. Biar bonding. Biar punya teman, bonding. Iya, biar nggak left out. Tinggal left out. Bagus sih budayanya. Bagus kita terapin. Apalagi kalau dibayarin ya. Mau kita terapkan. Iya, kita Kalau terapin. dibayarin sih aku gas-gas aja, nggak dibayarin. Bayar masing-masing apa dibayarin? Waktu itu aku dibayarin. Itu dibayarin. Berarti Dika yang bayarin. Lihat. Komisarisnya bukan gue. Tadi yang Iya, bayarin kenapa bosnya ini? kan? Iya. Bosnya yang bayarin. Komisaris. Kan udah jelas ada komisaris, direktur. Komisaris kan direktur dulu. Komisaris mah yang cuma Masih duit kan? Iya sih komisaris. Ya gue minta ke komisaris. Boleh. Enak bayarin. Gila gak bisa ikut. No yang bayarin. Oke, berarti dari ke-6 alasan ini, Akil, Ocha mungkin tertarik untuk mencoba culture work di Jepang? Mau banget terapin di sini dong please. Aku sih mau. Taruh di Aku sini sih dong, kalau please. misalnya ada pekerjaan di Jepang sih kayaknya. Ya aku pengen aja sih. Kayak let's say 3 tahun gitu. Terus Aisatsu? Tapi lu Sama salah lu Aisatsu. Bos! Tiap hari. Bos! Senpai! Apa kabar, Des? Genki desu, Kak? Genki desu gitu ya. Jadi ketemu setiap hari tetap nanya Genki desu ka, Genki Iya, desu ka, iya. Genki desu Awas ka. kokil, ini yang paling krusial. Lu kalau mau cabut harus pamit, bisa gak lo? Agari desu. Agari desu. Oskare. Matas tane. Yang penting kedengeran ya. Harus tadi. Agari desu. Harus ada gitu ya, gitu ya. Ya. Duluan bang, gitu, duluan Biar, bang. ya tuh biar apa nih? Apa nih? Oh keluar, clock out. Clock out. Oh sekarang gitu ya. Terus nanti kata orang Jepang, ih orang mana nih? Gitu. Kulo Klaten des. Tapi jujur kalau buat gue alasan poin-poin ini nggak ada yang membuat gue hold back kalau ada tawaran kerja di Jepang sih. Aman-aman aja kalau gue. Aku nomikainya sih yang Nah, tekanan ya. sih. Aku nggak suka ngumpul-ngumpul aja. Damn, ngumpul bentar doang Kil, ngobrol-ngobrol. Cabut duluan ya gitu kan bisa. Iya bisa. Iya 15 menit gitu boleh kan? 15 menit kayaknya kecepetan deh. Oh, 30 menit. 30 menit. Sejam kayaknya sih. Sono. Itu dia biasanya berapa kali dalam seminggu? Itu bukan sesuatu hal kayak yang dipastiin per minggu gimana sih, sesuai tawaran aja. Dan biasanya kalau nomika entahlah itu ramean atau lebih private 4 orang atau segimana itu biasanya mereka bareng-bareng kok. Maksudnya pulang juga bersama. Ya bisa pulang duluan Kil. Kan aku hobi tuh pulang duluan. Tapi kayaknya nggak masalah pulang duluan mungkin. Mungkin karena aku ngelihatnya seperti itu sih. Gak tahu di tempat lain barangkali. Jadi kayak kalau mau pulang duluan, sumimasen. Sambil gini. Sumimasen. Stomach itai. Stomach itai. Toilet tuh. Tapi aman sih. Gue aman sih. Kalau kalian gimana? Nomikainya aja yang kalian. Males sih, jujur. Kalau Ocha gimana? Mau gas. Mau nomikainya doang malah. Karaoke. Nah kalau dari Nadia sendiri apa yang kurang serek dari poin-poin ini atau nggak ada? Atau ini yang hold back untuk kerja di Jepang lagi misalnya.
Kalau dari aku pribadi sih mungkin kayak ke pressure kerjanya. Kalau misalnya dari keadaan teman-temannya, kawan-kawan rekan-rekan kerjanya ya it's okay gitu, baik-baik. Walaupun ada juga yang rada nyebelin gitu, Ya, itu tapi mah ya wajar lah lingkungan kerja mah. orang kan beda-beda kan ya. Mungkin pressure kerja aja sih, karena selama di Gemba atau selama di tempat kerjanya itu kan aku di bidang jasa dan bertemu banyak orang. Dan orangnya juga random kan, karena banyak pelanggan dari Masa sih random? banyak negara. Seriusan random? Seriusan? Bukan orang yang dikenal. Iya bukan dong. Oh iya. Pelanggan. Oh iya. Pelanggan. Oh iya. Oh, serius. Baru tahu gue. Lanjut. Dan banyak hal yang terjadi aja gitu sama ya dari banyak orang di sana gitu. Beberapa hal ya mungkin kata orang-orang gak usah dimasukin ke hati gitu. Oh, iya. Ini ya buat aku ya masa pendewasaan aja deh. Aku bisa tarik pengalaman seperti ini dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Gila bijak banget. Respect. Kalau kata gue, Bijak. bodoh amat. Ya udah ngomong ya sama dia nih, jangan sama gue. Oke, berarti aman-aman aja ya selama ini ya. Oke, mungkin penonton-penonton di rumah menjadi tertarik ya untuk bekerja di Jepang. Langsung hubungi nomor telepon di bawah ini. Enggak, kita bukan. Nggak ada, kita bukan biro Ngetik jasa, Rex Spasi. bukan. Enggak yang gitu banget. Aduh ketahuan nih. Tua banget. Cari sendiri ya. Cari sendiri, kita bukan yang kita yang nyariin ya. Kita CTA aja, aku mau, nggak akan kita carain tapi Iya, Nggak akan kita biar rame aja kolom komentar ya. Kadang-kadang kan ada orang yang takut sama job application. Aku takut. Tapi jangan takut kalau Kerja shift malam. Masuk. Sorry jump scare. Harusnya gue kasih trigger warning dulu ya. Iya. Tadi Baca buku. Oke, trigger warning dulu lain kali. Iya, maaf. Udah kali. Udah lah. Udah, kita mau ngomongin apa lagi. Udah. Oke. Kalian silakan di bawah kira-kira kultur di Jepang mana yang kalian suka dan diterapkan di Indonesia atau kultur yang di Jepang yang perlu dihilangkan dalam pekerjaan dan supaya kalian cocok. Atau kultur Indonesia mana yang bisa diterapkan di Jepang? And Itu tadi yang that's what he said. That's what he said. That's what she said ya. Ya, dan untuk itu terima kasih udah nontonin Waktu Indonesia Wibu. Ya, Dari lu. dan ya sekian dari saya Akil Aisatsu. Ocha Nomikai. Dari Nadia Horenso. Oh, hey, nice. Dika Ikigai. Ikigai di Indonesia juga ada. Tapi kan bahasanya Jepang. Oh iya benar. Oke. Dan untuk kita semua, stay clean Clean and and sound.